Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan jangan lupa bahagia. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Teori masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha ke Indonesia. Agama dan kebudayaan Hindu. Sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, diyakini agama Hindu tumbuh di India. Dari India, agama Hindu menyebar ke seluruh dunia dan banyak memengaruhi kebudayaan besar di dunia. Sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, agama Hindu tumbuh bersamaan dengan kedatangan bangsa Arya ke kota Mohenjo-daro dan kota Harappa. Bangsa Arya datang melalui celah Khyber dan mendesak bangsa Drapida dan bangsa Munda. Adapun kitab suci agama Hindu adalah Weda, yang artinya pengetahuan tentang agama. Lalu kitab Weda terdiri dari 4 buah kitab sebagai berikut. Yang pertama, Rig Weda, berisi tentang ajaran-ajaran Hindu. Yang kedua, Samaweda, berisi tentang nyanyian pujaan yang wajib dilakukan pada waktu diselenggarakan upacara agama. Yang ketiga, Yajurveda, berisi doa-doa yang dibacakan waktu diselenggarakan upacara agama. Yang keempat, Atharvaveda, berisi doa-doa untuk menyembuhkan penyakit dan doa untuk memerangi raksasa. Lalu dalam perkembangan selanjutnya, terjadi perpaduan antara budaya Drapida, budaya Arya, dan budaya Munda. Perpaduan tersebut kemudian disebut dengan kebudayaan Hindu atau Hinduisme. Baiklah, selanjutnya, agama dan kebudayaan Buddha. Agama Buddha tumbuh pertama kali sekitar 500 sebelum Masehi di India, tepatnya di India bagian timur laut. Agama Buddha berdasarkan pada ajaran Siddhartha Gautama yang dikenal sebagai Buddha, atau seseorang yang telah mendapat pencerahan. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka, yang artinya 3 keranjang atau wadah. Kitab Tripitaka terdiri dari 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama, Piyana Pitaka, berisi aturan-aturan kehidupan. Yang kedua, Sutta Pitaka, berisi dasar-dasar dalam memberikan pelajaran. Yang ketiga, Abhidharma Pitaka, berisi tentang falsafah agama. Perkembangan agama Buddha di India mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Asoka dari dinasti Maurya. Raja Asoka menetapkan agama Buddha sebagai agama resmi negara. Ada 4 tempat yang dianggap suci oleh umat Buddha, yaitu Taman Lumbini di Kapilavastu, Bodh Gaya, Benares, dan Kusinegara. Adapun teori masuknya agama Hindu, yang pertama adalah teori Brahmana. Van Leeuwen merupakan tokoh utama yang melontarkan teori Brahmana. Inti dari teori ini yaitu penyebaran agama Hindu dan kebudayaan India ke Indonesia dilakukan oleh golongan Brahmana. Kedatangan para Brahmana ke Indonesia untuk memenuhi undangan kepala suku yang tertarik agama Hindu. Kaum Brahmana itulah yang mengajarkan agama Hindu kepada masyarakat di Indonesia. Teori Ksatria. Teori Ksatria dikemukakan oleh F.D.K. Bose. Teori Ksatria menyatakan bahwa penyembahan agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India berkasta Ksatria. Hal itu karena terjadi kekacauan politik di India, sehingga para Ksatria yang kalah perang melarikan diri ke Indonesia. Para Ksatria tersebut kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan dan menyebarkan agama Hindu. Teori Waisa. Teori Waisa dikemukakan oleh N.J. Krom. Menurut teori ini, penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Waisa. Kasta Waisa ini terdiri dari para pedagang yang menetap di Indonesia dan bahkan banyak yang menikah dengan orang Indonesia. Pendapat ini dibantah oleh beberapa ahli. Ajaran Hindu adalah milik kaum Brahmana karena hanya kaum Brahmana yang mengetahui isi kitab Weda. Selanjutnya, teori Sudra. Teori Sudra menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Sudra. Alasannya, karena mereka dianggap sebagai orang-orang buangan dan hanya hidup sebagai budak. Oleh karena itu, mereka pergi dari India dan diantaranya datang ke Indonesia dengan tujuan mengubah kehidupannya. Hipotesis sudah didukung oleh Van von Weber. Oke, yang terakhir adalah teori arus balik. F.D.K. Bose yang sebelumnya mengemukakan teori Ksatria kemudian berubah pikiran. Hal itu dapat terjadi karena ia menemukan fakta-fakta baru. Bose berpendapat bahwa golongan cendekiawanlah yang membawa agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Golongan cendekiawan yang dimaksud adalah para pendeta atau biksu. Teori ini didukung oleh sejarawan Van Leeuwen. Menurut pendapat Van Leeuwen,
Orang Indonesia juga berperan dalam proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Para pedagang yang berasal dari India datang sendiri ke India kerana penasaran dengan agama Hindu dan kebudayaan India. Mereka menetap dan belajar di India selama beberapa waktu, kemudian pulang kembali dengan membawa agama Hindu dan kebudayaan India serta menyebarkannya kepada masyarakat setempat. Dari kelima teori ini, teori Brahmana memiliki dasar penyelesaian yang paling kuat. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahawa kekuasaan terbesar dalam agama Hindu dipegang oleh kaum Brahmana, di mana kitab Veda yang merupakan kitab agama Hindu hanya boleh dibaca dan diajarkan oleh kaum Brahmana. Jadi, kasta lain mempunyai kemungkinan kecil untuk dapat menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Adapun tulisan dalam prasasti dan bangunan keagamaan Hindu yang ditemukan di Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu bahasa yang hanya digunakan oleh kaum Brahmana dalam kitab Veda dan upacara keagamaan. Oleh karena itu, perluasan agama Hindu kemungkinan kecil sekali dilakukan oleh kaum Waisa yang berasal dari golongan pedagang. Para ahli sejarah juga mengajukan pendapat lain tentang sumber penyebaran pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Para ahli berpendapat bahawa bangsa Indonesia sendirilah yang berperan aktif mencari tahu dan penyebar luasan pengaruh agama dan budaya Hindu. Hal itu didasarkan pada kenyataan bahawa sudah sejak lama bangsa Indonesia menjelajahi lautan untuk berdagang. Baiklah, selanjutnya, teori masuknya agama Buddha. Perkembangan awal agama Buddha di Indonesia diduga terjadi pada sekitar abad kedua Masehi. Pendapat itu dibuktikan oleh temuan patung Buddha dari abad kedua Masehi di Sulawesi Selatan. Siapakah yang berperan dalam penyebaran agama dan kebudayaan Buddha di Indonesia? Berikut merupakan teori-teori yang menyatakan perkembangan agama dan kebudayaan Buddha di Indonesia. Yang pertama, para pedagang. Hubungan perdagangan yang terjalin antara India dan di Indonesia yang sudah terjadi sejak awal abad Masehi menyebabkan masuknya pengaruh Hindu-Buddha di bidang agama. Para pedagang India berinteraksi dengan masyarakat Indonesia sehingga agama Buddha dengan mudah tanpa paksaan masuk berkembang di Indonesia. Yang kedua, Dharma Duta. Dharma Duta adalah petugas khusus di bidang keagamaan. Mereka paham tentang ajaran agama Buddha dan sekaligus memiliki keahlian tersendiri untuk menyebarkan agama di tengah-tengah masyarakat. Demikianlah perkembangan singkat agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.